Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, harta tahta untuk masyarakat Jepara dan pilkada adalah tokoh yang nanti akan dipilih oleh masyarakat Jepara. Harta tahta pilkada hanya sebuah judul edisi spesial di YouTube Ngonsen Deka. Dan untuk kali ini pemirsa, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Mudofar Al-Hafidh sedang menuju berkunjung ke Partai Gerindra untuk mengambil rekom dan mengisi formulir di Partai Gerindra. Assalamualaikum ya ahi ya ukti. Assalamualaikum ya ahi ya ukti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya ahi ya ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kiai Mudofar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah tadi kami melihat Bapak Kiai masuk ke kantor Partai Gerindra, betul ya Kiai? Iya, alhamdulillah. Silaturahim. Silaturahim. Baik, untuk melalui rekom-rekom ini, apakah sekiranya Bapak Kiai Mudofar ini sudah deal gitu untuk memenuhi rekom? Insya Allah rekom aman insya Aman. Allah. Tapi tetap SOP kita menjalin silaturahim ke partai-partai yang ada di Jepara di kabupaten ini. Kemudian walaupun rekom itu adalah hak dan putusan dari DPP, kita tetap silaturahim dan mendaftar di daerahnya, yaitu di kabupatennya. Selain Gerindra ya, udah berapa partai yang Kiai masuki? Karena saya bukan kader, bukan politisi, maka sudah hampir semua kita silaturahimi. Yang sudah jelas kita mendaftar itu P3, Rata ya ini? PKB, Iya. PDI juga, Golkar sudah, Nasdem sudah, PKS sudah kita silaturahimi, sudah. Terus yang terakhir ini tadi Gerindra. Dari pandangan Kiai seperti apa kira-kira respon dari masyarakat di Kabupaten Jepara, terutama tokoh-tokoh di Kabupaten Jepara ini? Alhamdulillah sebenarnya setiap orang ini punya hati nurani. Hati nurani seseorang itu pasti menginginkan kebaikan. Kepengen punya pemimpin yang baik, kepengen punya keluarga yang baik. Adapun kadang memilih yang tidak baik itu karena sesuatu hal. Mungkin karena iming-iming duit, iming-iming ini, itu, dan lain sebagainya. Selama itu memang nurani masih menjadi yang utama sebagai pertimbangan dalam melangkah, insya Allah saya yakin. Karena kayak kiai-kiai itu ada bahasa, terus nerak anut kiai terus anut siapa? Iya, betul. Bahasa itu. Dan sekiranya dari Kiai ada keinginan-keinginan dari Kiai, harapan-harapannya supaya masyarakat ini tetap fokus kepada Bapak Kiai Mudofar, seperti apa? Sebenarnya kita ini menjemput takdir. Makanya slogan kita ndak ngoyo, ndak ngoyok. Oh. Kita tetap ikhtiar maksimal, tapi ikhtiar maksimal ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim kita tetap kita niatkan untuk silaturahim. Ketika kita mengasihkan sesuatu orang siapa, apalagi mau nyalon bupati, kita hari-hari biasa saja sudah suka memberi. Iya, semua memang saya ini ditakdirkan Allah menjadi orang kaya, memang untuk memberi, bukan untuk menumpuk-numpuk harta. Karena yang sudah terjadi apa? Kami membangun Al-Husna, saya wakafkan. Seandainya saja hari ini saya sudah tidak membangun lagi, tidak membeli ini untuk wakaf lagi, mungkin saya naiknya mobil yang harga miliar-miliar. Nah, ya kan? Mungkin saya rumahnya bagus, tapi pondoknya lantai 5, pondoknya bagus-bagus, tanahnya sekian banyak, semuanya wakaf. Saya tidak punya rumah, hanya satu kamar saja. Oh, gitu. Mobil juga mana ada saya pakai, tidak ada, ya udah. Oh iya. Gitu. Jadi Seperti untuk itu. Jepara pun punya cita-cita seperti itu. Berarti yang Kiai bangun, yang Kiai rintis, yang Kiai kembangkan selama ini adalah untuk masyarakat Jepara. Iya. Iya. Saya ini lahir jadi pejuang, memang Allah takdirkan menjadi pejuang. Jadi semua yang Allah berikan, yang titipkan kepada kami untuk sarana dakwah dan perjuangan. Sampai nanti menjadi bupati, mendapat jabatan apa saja,
memang untuk sarana perjuangan itu. Kami melihat dari visi misi Kiai, kalau nggak salah Jepara Maju, Jepara Bangkit, Bangkit, Jepara Sejahtera, dan Jepara religius. Religius. Iya. Kenapa ambil visi misi itu? Ya, alasannya apa? Itu sudah suatu lewat dari hasil musyawarah. Nanti kami bersama tim, bersama partai yang mengusung, pertama siapa saja akan mengedepankan musyawarah dalam segala hal. Jadi saya tidak mau menjadi orang yang otoriter, yang seperti apa ya, super power, harus saya enggak seperti raja, enggak. Tapi kami yang mengedepankan musyawarah, termasuk Jepara Bangkit, Maju, Sejahtera, kemudian Nyaman, religius, Baju Anyar itu adalah hasil dari musyawarah. Dan itu memang mencakup semuanya, mencakup dari realisasi dan pelaksanaan dari UUD 45 maupun Pancasila. Kalau mau saya jabarkan pas plek sesuai Qurannya, hadisnya, UUD 45 dan Pancasila. Keluarnya Bangkit, kemudian Bangkit, Maju, Sejahtera, religius. Baik, di masyarakat Kabupaten Jepara ini kan berbeda-beda. Tidak semuanya suka sama kita, tidak semuanya mau memilih kita. Meskipun prosentasenya mungkin banyak sekali yang simpati dan empati terhadap kita, yang ngefans dengan kita, tapi tetap ada yang kurang suka dengan kita. Gimana Kiai mensikapi hal itu? Itu suatu kewajaran. Seumpama ada orang tidak suka, itu adalah sebagaimana kita ini tambah menata hati untuk bagaimana orang yang lawan menjadi kawan. Tidak suka menjadi sayang. Jadi bagaimana? Yaitu tadi dari hati ke hati. Kita datangi dari hati ke hati. Karena orang apabila menaklukkan seseorang dengan jabatan, yang takluk hanya kepalanya saja. Begitu juga dengan kekuasaan maupun uang. Tapi kalau kita menaklukkan, merangkul dengan hati, maka yang kenang hatinya. Jadi dakwahnya Rasulullah itu merangkul hati. Bukan kemudian kekuasaan atau apa, bukan. Kayak kadang orang jadi jenderal, jadi atasan, dia dihormati dan Masya Allah bawahannya itu taat sekali, tapi taatnya karena jabatan. Sehingga ketika atasannya ini sudah purna atau apa, ketemu di jalan, tidak seperti dulu lagi. Karena dia yang tunduk itu kepalanya, bukan hatinya. Gitu. Jadi siapapun mereka, kita tetap akan bersangka baik dan akan berbuat baik kepada siapapun semua warga Jepara. Gini, kalau melihat sepak terjang Kiai Mudofar ini tidak hanya sekedar untuk lingkup Indonesia, tapi Kiai ini sudah melanglang buana di luar negeri dan kalau nggak salah ke Thailand juga. Ya, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa, kepada masyarakat pengalaman di Thailand mungkin nih. Saya ke Thailand 2 kali. Yang pertama 1 bulan lebih, yang kedua sekitar 10-an hari. Saya melihat perekonomian di Thailand itu Masya Allah. Di sana negara kerajaan, tapi program pemerintah, terus kemudian perlindungan harga dan lain sebagainya ini Masya Allah. Di sana itu sebenarnya negara yang banyak karetnya itu ya Indonesia, tapi raja karet ini Thailand. Raja karet Thailand. Sebenarnya yang banyak sawitnya itu Indonesia, tapi raja sawitnya Malaysia. Saya lihat di Thailand ini semua tempat kanan kiri tidak ada tempat kosong, tapi semuanya ada ini karetnya. Jadi tiap keluarga ini kadang deres karet ini hanya 10 pohon, 20 pohon, tidak apa-apa, ada pengepulnya. Dan itu Masya Allah, kebutuhan karet dunia ini tidak pernah turun, meningkat terus, harganya stabil, naik terus, sehingga Masya Allah, masyarakat ini di sana tidak ada mobil seharga Brio atau Avanza, tidak ada. Di sana rata-rata itu namanya apa, kayak Pajero, Fortuner, di sana itu mobil rumahan. Karena memang pemerintahnya ini Masya Allah melindungi harga. Nah, pulang dari Thailand, saya pikir wah nanti mayong mengalor, tak dumi gratis bibit karet dengan nanti saya yang menjadi tengkulak dan pengepulnya. Nanti saya kerjasama dan sinergi dengan pemerintah untuk ke produksi karetnya. Ternyata kami sempat silaturahim ke perhutani dan lain sebagainya. Ternyata malah geleng-geleng. Di Indonesia tidak bisa seperti itu. Gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa menjamin harga karet dan lain sebagainya. Masya Allah. Akhirnya ya lemes juga. Kira-kira ya ini seumpama, tapi semoga ini terkabul. Amin. Kalau Kiai Mudofar lolos menjadi Bupati Jepara, setelah tadi Kiai menceritakan tentang kemakmuran di Thailand karet,
untuk Jepara sendiri supaya makmur, Insya supaya Allah. tetap maju seperti apa? Insya Allah. Konsep pemimpin itu adalah mendahulukan rakyatnya. Seumpama ada satu piring nasi, pemimpin itu tidak boleh makan dulu. Bagaimana rakyatnya yang makan dulu. Maka kesejahteraan itu untuk Jepara harus lebih dahulukan. Jangan sampai pemimpin kenyang, kaya, anak, cucu dan lain sebagainya, rumahnya mewah-mewah dan lain sebagainya, sementara rakyatnya kelaparan. Tidak boleh seperti itu. Jadi Iya. pemimpin harus bagaimana rakyatnya kenyang, Mendahulukan rakyat. didahulukan dulu. Ya, rakyatnya kenyang, dia belakangan. Iya. Rakyatnya makmur, dia akan menjadi kebanggaan. Baik, Ki, harapan Kiai untuk Partai Gerindra ini seperti apa? Kita tidak bisa membangun suatu daerah, suatu negara tanpa bersama-sama. Ya. Kita akan bersama dengan siapapun, termasuk dengan Partai Gerindra. Amin. Dan insya Allah kami akan Amin. bersama Gerindra. Amin. Baik, Ki, semoga sukses terkabul apa Amin. yang kita harapkan untuk Kiai, Amin. pemimpin Jepara yang amanah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Purwanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Ya, terima kasih ya Mas atas waktu yang diberikan dan kesempatan juga untuk beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Mudofar yang tadi sudah masuk untuk mencari rekom ya, mengambil rekom di Partai Gerindra ini. Dan harapan dari Mas Purwanto selaku pengurus Partai Gerindra seperti apa, Mas? Ya, alhamdulillah tadi Mbak Kiai sudah hadir untuk pendaftaran rekomendasi bakal calon bupati dari Partai Gerindra. Alhamdulillah tadi jam 2:30 kita tadi sih berharap nanti hasil diskusi teman-teman dari Despelkada ini nanti akan saya naikkan ke DPD, kemudian ke DPP, kemudian nanti biar mendapat rekom. Harapan saya ini kan kita ada beberapa yang masuk gitu, tapi saya sih berharap ini nanti yang dapat rekom siapa itu dari DPP lah, Pak Prabowo khususnya. Belum bisa menentukan. Belum ya. bisa. Sudah berapa orang yang masuk lewat Gerindra? Hari ini kita pembukaan yang pertama, kita sudah ada 6 orang yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan rekom dari Partai Gerindra. Baik, Mas Purwanto, terkait dengan tadi yang sudah Kiai laksanakan di sini untuk mengisi formulir pendaftaran dan lain sebagainya, kesan-kesannya seperti apa dari Mas Purwanto dan juga teman-teman selaku pengurus di Partai Gerindra Jepara ini? Alhamdulillah yang selama ini Partai Gerindra nasionalis, kita kedatangan tamu yang religius. Ini syukur alhamdulillah. Jadinya nanti Gerindra biar nasionalis juga religius lah. Harapan saya seperti itulah. Untuk Jepara sendiri, Mas Purwanto, calon pemimpin bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jepara ini, meskipun ini banyak sekali yang sudah masuk ya untuk mengambil rekom dan juga semoga lolos semuanya. Lolos semuanya nggak mungkin. Kriteria-kriteria seperti apa yang diinginkan dari Partai Gerindra untuk bupati dan wakil bupati Jepara? Kita berharap untuk yang mendapatkan rekom nanti 5 tahun ke depan untuk memimpin Jepara. Entah itu siapa ya? Entah itu siapa, ada perubahan yang signifikan. Jangan hanya slogan. Selama ini kan perubahan. Nah, kita ingin perubahan yang signifikan, yang beneran, yang betulan, real di lapangan lah. Jangan sampai kita hanya slogan kalau mau kampanye hanya perubahan. Nah, ini perubahan betul-betul perubahan untuk ke depan yang lebih baik. Harapan saya seperti itu. Membangun Jepara lebih baik ya Mas tentunya. Baik Mas Purwanto, terima kasih atas waktu dan semuanya penyambutan untuk Kiai Mudofar. Mohon doa restu untuk beliau bisa lolos di rekom Partai Gerindra. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta tahta untuk masyarakat Jepara dan Pilkada adalah calon yang nanti akan dipilih oleh masyarakat Jepara. Harta tahta Pilkada hanya sebuah judul edisi spesial di YouTube Ngonsen Dika. Terima kasih. Saya Dinda Kirana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tahu,
Nggak tahu tuh. Apa? Ada apa ya? Nggak tahu. Ya, pemilihan kepala daerah. Oh iya, pilkada. Pilkada. Oke. Masyarakat Jepara ini punya koreksi. Masyarakat Jepara tidak hanya sekedar memilih, tapi punya banyak pendapat. Restorasi sebenarnya adalah ada pada pemimpin-pemimpin pilihan masyarakat yang tepat. Kerunyaman harus bisa diminimalisir, kericuhan harus bisa dihilangkan, Jepara harus lebih makmur. Ingat, pertahankan prestasi dan raihlah prestasi yang lebih bagus lagi lewat pemimpin-pemimpin bupati dan wakil bupati pilihan Anda ke depan. Dan era sekarang tidak cukup dengan baliho. Bukti nyata dan raihlah prestasi dengan tepat dan cerdas. Jepara istimewa, kota sejarah lan perjuangan, kota asal pahlawan Pulau Jawa, kebanggaan ing Nuswantara, kebanggaan ing Nuswantara. Harta tahta adalah untuk rakyat Jepara. Pilkada akan segera dilaksanakan. Saksikan edisi spesial di Ngonsen DK. Segera. Lurusno